memperbanyak sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita seolah membuat ya cairan untuk pakan fermentasi. Halo semua, kembali lagi di peternakan AFV Farm. Jadi di sini kita akan membuat cairan untuk pakan fermentasi. Ayo bisa jalan di sana. Oke, nah jadi untuk cairannya ini itu bahan-bahannya ada apa aja ya? Ya, jadi hari ini AFV Farm yang ada di Kepem Santea sedang memperbanyak sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita seolah membuat ya cairan untuk pakan fermentasi. Nah, apa aja sih sebetulnya kita bisa lihat ya, ini namanya E4 nih. Dengan ini aja sih sebetulnya cukup. Cuma kan kalau kita mengandalkan ini boros, sementara ini kita beli. Nah, lalu bagaimana supaya ini bisa lebih banyak dan kandungan-kandungan bakteri baiknya lebih banyak juga di si cairan ini. Nah, ini namanya tadi sebenarnya silase ya, cairan untuk pakan fermentasi. Apa aja? Kita butuh ini M4. M4 ini ada dua, jangan keliru ya, hati-hati, ada yang warna kuning untuk pertanian. Nah, ini warnanya coklat untuk peternakan. Nah, di sini bisa dilihat komposisi kandungan. Sebenarnya kita butuh bakterinya di sini, bakteri Lactobacillus. Nah, dia akan berkembang biak. Dengan apa? Dikasihlah ini nih. Nah, ini tuh namanya tetes tebu atau molasses. Nah, ini kandungannya energi, sebetulnya sebagai dasar pakannya bakteri ini untuk berkembang biak pada saat dicampur. Terus ada satu lagi. Nah, ini namanya susu kefir. Susu kefir ini kita buat dari bahan dasar susu kambing. Boleh juga susu sapi. Ini kita produksi sendiri ya. Jadi ini tuh kita campurkan dengan namanya grain. Grain itu seperti bakteri juga yang diolah lah ya, kita dikembangkan juga. Kita beli kalau itu nggak bikin, dicampur dengan susu lalu kita fermentasikan. Nah, ini disimpan si susu ini selama sekitar 1 atau 2 kali 24 jam, jadi 2 hari dengan beberapa penanganan. Nah, ini fungsinya sebagai bakteri, kan nih udah banyak nih jutaan bakteri yang ada di sini, juga ada di sini. Kita campurkan, sebenarnya tanpa ini pun nggak masalah, cuman kebetulan kita punya ya, mau kita pakai. Nah, ini tadi molassesnya nggak banyak, harusnya lebih banyak. Perbandingan ideal biasanya kita buat 3 kilo tepes tebu ya, atau 3 liter susu kefir, terus 3 liternya air. Nah, itu sebagai fungsi pertama kita buat biang namanya. Dari situ nanti kita bisa perbanyak, apalagi nanti susu kambing atau susu sapi ya, tambah lagi molasses, tambah lagi air. Nah, jadi nanti ini bisa dilihat nih ya, boleh nanti dilihat tampak si silase ini, si cairannya seperti apa. Ini yang tahap pertama, kita masukin dulu cairan M4 ya. Sebetulnya ada sih standar untuk takaran ya, berapa mili, sekian mili untuk berapa kandungan kadar air. Nah, ini kita kira-kira aja, kita mau masukin 3 tutup botol ya, 3 tutup botol ini sudah dimasukin, lalu tambah ini kefirnya. Ini susu kefirnya dari beku ya, tapi nggak apa-apa, dia lama-lama juga mencair kan. Masukin. Nah, itu dikasih, udah, barulah tetes tebu. Kebetulan kita baru punya dikit ya, biasanya lebih banyak supaya lebih banyak berkembang. Nah, ini molasses. Nah, karena ini sudah ada, kalau belum, tadi mulai dari nol, dia ditambahkan air ya. Setelah itu kita tutup rapat, diaduk dulu Bang. Oh, diaduk dulu, betul, lupa saya. Aduk dulu biar merata ya. Selesai, tutup rapat dan dikunci. Tunggu sampai 5 hari ya depan. Tandanya berhasil, bakteri ini berkembang dan cairan ini berhasil untuk digunakan. Nanti seperti tadi tuh ada granul-granul dia di atas atau berbusa. Itu menandakan bakteri berkembang. Ada pertanyaan nggak? Pak, dengan pakan kita yang ini fermentasi odot ini, apakah
mengandung cukup energi untuk menyeimbangkan tingginya serat dari odot ini, Pak? Oke, bagus nih pertanyaannya. Nah, salah satu tujuan untuk diolah pakan fermentasi, tujuannya kan menaikkan nutrisi, ya, kadar nutrisi yang ada dari yang misalnya rendah jadi tinggi. Nah, salah satunya diberi probiotik ini. Nah, ini mengandung banyak sekali nutrisi. Salah satu tadi energi udah jelas karena dari si cairan molasi tadi, tetes tebu. Nah, terus kandungan protein dan lain sebagainya akan mempengaruhi terhadap proses perkembangan domba. Jadi kalau suruh milih pernah kita riset ya antara domba penanganannya dengan rumput biasa dengan pemberian pakan fermentasi dari cairan ini, itu alhamdulillah jadi signifikan. Kalau dari ADG itu beda sekitar 30% ya, dengan beberapa opsi pakan yang kita beri ke ternak.